Selamat datang ibu-ibu di kelas ibu hamil pertemuan ketiga. Tema kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan penyakit, komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas agar ibu dan bayi sehat. Selamat menyimak. Anemia pada ibu hamil yaitu keadaan di mana ibu hamil mengalami penurunan jumlah sel darah merah yang dibutuhkan untuk mensuplai makanan bagi kebutuhan ibu dan janin. Kadar hemoglobin normal pada ibu hamil dihitung berdasarkan trimester kehamilan. Pada trimester pertama, normalnya lebih dari 11 gram per dl. Dan pada trimester kedua, lebih dari 10,5% gram per dl. Pada trimester ketiga, lebih dari 11% gram per dl. Bila ibu hamil mengalami kekurangan kadar hemoglobin hanya sedikit atau menderita anemia ringan, bisa saja tidak menampakkan gejala. Namun, bila ibu-ibu kekurangan hemoglobinnya cukup banyak, ibu hamil akan terlihat pucat, bibirnya pucat dan pecah-pecah, rambutnya tipis dan halus. Kuku juga terlihat pucat dan mudah patah. Selain itu, ibu juga merasa cepat lelah, lemah, letih, lesu, pusing, dan mata berkunang-kunang, terutama ketika bangkit dari posisi duduk atau membungkuk. Anemia menyebabkan rendahnya kemampuan tubuh karena sel-sel tubuh tidak cukup mendapatkan pasokan oksigen. Ibu hamil yang mengalami anemia banyak mengalami gangguan seperti mudah pingsan dan meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan seperti abortus atau keguguran, kelahiran prematur, perdarahan pasca persalinan, syok pasca persalinan, hingga kematian akibat kekurangan darah. Dampak anemia pada kehamilan juga dapat berpengaruh kepada bayi, meliputi pertumbuhan janin yang terlambat, bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, lahir dengan cadangan zat besi yang kurang, hingga lahir dengan cacat bawaan. Ibu-ibu, anemia pada kehamilan dapat dicegah. Perbaikan pola makan dan kebiasaan makan yang sehat dan baik selama kehamilan akan membantu ibu untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kondisi anemia. Sejak sebelum hamil hingga selama kehamilan, dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi makanan yang kaya akan zat besi, asam folat, juga vitamin B, seperti daging, hati, kuning telur, ikan teri, susu, dan kacang-kacangan seperti tempe dan susu kedelai, serta sayuran berwarna hijau tua seperti bayam dan daun batu. Zat besi yang terdapat pada daging lebih mudah diserap tubuh daripada zat besi yang berada pada sayuran. Selain itu, konsumsi juga jenis makanan yang mempermudah penyerapan zat besi, misalnya makanan yang mengandung vitamin C tinggi. Selain dari sumber makanan, upaya pencegahan dan penanggulangan anemia pada ibu hamil dilakukan juga dengan pemberian tablet tambah darah 1 tablet setiap hari selama 90 hari. Ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau KEK dengan ukuran lingkar lengan atas kurang dari 2-3,5 cm adalah keadaan di mana ibu hamil mengalami kekurangan gizi, kalori dan protein yang berlangsung lama atau menahun, disebabkan karena ketidakseimbangan asupan gizi, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak mencukupi. Ibu hamil yang mengalami KEK berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR, yang berat lahirnya kurang dari 2.500 gram. Bayi yang dilahirkan BBLR akan mengalami hambatan perkembangan dan kemunduran pada fungsi intelektualnya, dan akan mempunyai risiko kematian yang tinggi. Ibu-ibu, KEK dapat kita atasi dengan makan makanan yang bervariasi dan cukup mengandung kalori dan protein, termasuk makanan pokok seperti
nasi, ubi, dan kentang setiap hari. Dan makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan, telur, kacang-kacangan, atau susu sekurang-kurangnya sehari sekali. Minyak dari kelapa atau mentega dapat ditambahkan pada makanan untuk meningkatkan pasukan kalori. PMT dan pemberian zat besi pada ibu hamil yang menderita KEK dapat meningkatkan konsentrasi hati. Ibu-ibu, sebagian komplikasi terjadi pada selama masa kehamilan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para ibu dan keluarganya untuk mengetahui tanda-tanda bahaya yang menandakan bahwa perlu segera mencari bantuan medis. Tanda-tandanya seperti perdarahan. Perdarahan lewat jalan lahir yang jika terjadi pada kehamilan muda dapat menyebabkan keguguran. Serta jika terjadi pada kehamilan tua dapat membahayakan keselamatan ibu dan janin dalam kandungan. Bengkak di kaki, tangan, dan wajah disertai sakit kepala hebat dapat juga disertai dengan kejang-kejang. Ini merupakan tanda dan gejala keracunan kehamilan atau preeklamsia yang dapat membahayakan ibu dan janin. Berikutnya, demam tinggi, biasanya akibat infeksi bakteri atau malaria. Demam dapat membahayakan jiwa ibu, terjadi keguguran atau bayi terlahir kurang bulan. Keluar air ketuban sebelum waktunya juga berbahaya ibu-ibu ya. Ditandai dengan keluarnya cairan lewat kemaluan, seperti air kemih, namun tidak terasa seperti ingin berkemih. Ini merupakan tanda adanya gangguan pada kehamilan dan dapat berbahaya bagi janin dalam kandungan. Gerakan bayi berkurang atau tidak berkurang sama sekali. Hal ini merupakan tanda bahaya pada janin, di mana gerakan janin diharapkan 10 kali dalam 12 jam saat ibu terjaga. Keadaan ibu mual muntah terus-menerus dan tidak mau makan, keadaan ini juga sangat berbahaya untuk ibu, karena dapat mengganggu asupan nutrisi untuk ibu. Pada masa persalinan juga dapat terjadi masalah yang berbahaya untuk ibu dan janin, seperti perdarahan dari jalan lahir, tali pusat atau tangan bayi yang keluar dari jalan lahir. Kemudian, ibu yang mengalami kelelahan sehingga tidak kuat untuk mengejan, ibu mengalami kejang, air ketuban yang keluar keruh dan berbau, ibu mengalami gelisah atau mengalami kesakitan mendekat. Jika terjadi hal yang di atas yang ibu alami di rumah, segera ibu bawa ke fasilitas kesehatan. Ibu-ibu, tanda bahaya pada nifas juga dapat terjadi. Infeksi merupakan salah satu tanda bahaya nifas yang sering terjadi dan perlu diwaspadai oleh ibu-ibu. Infeksi ini dapat terjadi kemungkinan karena ibu kurang teliti dalam melakukan perawatan pasca persalinan. Beberapa ibu takut sentuhan luka yang ada sehingga memilih untuk tidak membersihkan. Padahal ibu-ibu dalam keadaan luka sangat rentan didatangi kuman dan bakteri, sehingga mudah terjadi infeksi. Gejala-gejala infeksi dapat seperti suhu tubuh melebihi 37,5 atau ibu-ibu mengalami demam, menggigil, pusing dan mual, keputihan atau keluar cairan seperti nanah dari jalan lahir. Cairan ini dapat disertai dengan bau yang menyengat dan rasa nyeri di perutnya. Perdarahan juga dapat terjadi kembali lebih banyak daripada sebelumnya. Hal yang lain seperti bengkak di muka, tangan, dan kaki dapat terjadi juga pada pasien nifas. Payudara yang bengkak atau kemerahan disertai rasa sakit, kemudian puting yang lecet, dan ibu-ibu dapat mengalami gangguan jiwa seperti perasaan sedih atau depresi, marah, dan menjadi malas untuk melakukan sesuatu. Infeksi menular seksual merupakan infeksi yang dapat menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui hubungan seksual. Apabila tidak diobati dapat menimbulkan komplikasi seperti infertilitas atau kemandulan, keguguran, kehamilan ektopik, kanker daerah panggul, bahkan infeksi pada bayi baru lahir.
HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh pada manusia. AIDS adalah sekumpulan gejala yang didapat akibat dari penurunan sistem kekebalan tubuh. Ibu-ibu, HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Dan AIDS adalah beberapa kumpulan penyakit yang disebabkan dari penurunan kekebalan tubuh pada manusia. HIV/AIDS dapat menular melalui kontak langsung dengan darah orang yang terinfeksi, atau penggunaan jarum suntik yang bergantian, mendapatkan transfusi darah dari darah yang sudah terinfeksi. Juga dapat melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Dapat menular juga melalui ibu yang hamil menularkan ke bayinya selama kehamilan, melahirkan, dan menyusui. HIV tidak terbukti dapat menular melalui air mata atau air liur, batuk atau bersin, menggunakan toilet bersama, makan bersama, menggunakan telepon, berciuman atau bersalaman dan berpelukan, kolam pemandian umum, ataupun gigitan tetangga. Jadi, ibu-ibu tidak usah khawatir. Nah, cara pencegahannya adalah dengan A, B, C, dan D. A artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi orang yang belum menikah. Kedua, be faithful atau bersikap setia kepada satu pasangan saja. C. Kondom. Cegah penularan HIV dengan menggunakan kondom bagi yang diketahui terinfeksi HIV. No drugs. Dilarang menggunakan narkoba, terutama narkoba suntik. Dan terakhir adalah edukasi atau equipment. Pemberian edukasi atau pemberian informasi yang benar dan pemakaian alat-alat yang bersih, steril, sekali pakai dan tidak bergantian, diantaranya seperti alat cukur dan sebagainya. Terima kasih ibu-ibu sudah menyaksikan dan mendengarkan materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semua ya.